Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin azzakumullah. Hari ini kita masuk hari yang ke-11 dari bulan Ramadan, dan ternyata target pencapaian 750 hadis itu tidak tercapai. Kita hanya sampai pada 408 hadis. Jadi harus lebih ngebut untuk membacanya, tetap dalam artian ngebutnya itu mengerti riwayat-riwayat yang kita baca, bukan ngebut asal baca, sebab kita nggak ada manfaatnya kalau asal baca aja. Kita membaca ini dalam rangka untuk dapat ilmu, bukan untuk supaya dikatakan telah membaca atau telah menghatamkan satu kitab Tajridus Shorih. Jadi insyaallah 10 hari yang berikutnya ini, yang dimulai hari ini, kita mudah-mudahan bisa mengejar ketinggalan 250 hadis. Ya, berarti memang harus lebih banyak hadis yang kita pelajari hari-hari ini untuk mengejar ketinggalan itu, supaya mencapai target menghatamkan kitab ini dengan paham. Target kita menghatamkan kitab ini dengan paham, begitu. Sehingga ini merupakan muqaddimah untuk kita masuk ke kitab Sahih Bukhari. Muqaddimahnya ya mukhtasar ini. Nah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu man dakhala liya umman nasa raja al-imamul awal. Bab keterangan adanya orang yang masuk ke jamaah untuk mengimami makmum, mengimami kaum muslimin. Raja al-imamul awal, kemudian datanglah setelah ngimami itu, setelah berjalannya sholat itu, datang imam yang digantikannya. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhahaba ila Bani Amr bin Auf. Beliau, yakni Nabi, datang ke kampung Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf ini salah satu daripada suku Aus, sempalan dari suku Aus yang mereka tinggal di Kuba, di pinggiran kota Madinah. Nabi berangkat ke sana liyusliha bainahum,
untuk melakukan upaya islah di antara mereka, mendamaikan di antara mereka, karena terjadi pertikaian di antara mereka sampai hampir bunuh-membunuh. Sudah dalam bentuk lempar-lemparan batu dan sudah jatuh korban luka. Nah, ini Nabi masih hidup. Ya. Maka Nabi berangkat ke kampung Bani Auf bin Amr ini, Bani Amr bin Auf ini, untuk melakukan upaya misi perdamaian. Fahanatis salatu, maka ketika itu datanglah waktu sholat. Faja al-muadzin ila Abi Bakrin, maka al-muadzin datang ke Abu Bakar untuk meminta Abu Bakar jadi pengganti Rasulullah ngimami sholat dengan jamaah, karena Rasulullah sedang ada di Kuba, di kampung Amr bin Auf. Faqala atusalli lin-nasi fauqim, kata muadzin, apakah engkau menggantikan Nabi untuk menjadi imam, imami kaum muslimin salat zuhur, sehingga kalau memang kamu bersedia, aku akan segera qomat. Qala na'am, Abu Bakar menyatakan ya. Fa shalla Abu Bakrin, maka mulailah Abu Bakar memimpin makmumnya untuk sholat. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di tengah-tengah sholat itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fi sholati, dan kaum muslimin dalam keadaan sedang menunaikan sholat. Fatakhallafa hatta waqafa fi shaffi, maka Rasulullah ketika itu masuk ke makmum itu dan berusaha untuk takhallafa, meminggir-minggirkan orang supaya Rasulullah bisa lewat, supaya bisa mencapai shaf pertama. Sampai akhirnya waqafa fi shaffi, sampai Rasulullah bisa berdiri di shaf pertama. Fasaffaqan nasu, makmum melihat Rasulullah telah datang seperti itu, orang-orang pun bertepuk-tepuk tangan. Makmum ini maksudnya memberi isyarat kepada Abu Bakar, kepada imam, bahwa Rasulullah sudah datang. Wa kana Abu Bakar la yaltafitu fi salati, dan Abu Bakar itu memang tidak mau noleh kalau sedang sholat. Falamma aktsaran nasu tasfiqa, maka ketika orang tambah banyak yang bertepuk-tepuk tangan di belakang itu, iltafata, Abu Bakar menoleh ke belakang, fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar melihat Rasulullah. Fa'asyara ilaihi Rasulullah anim kus makanak, maka Rasulullah memberi isyarat kepadanya untuk umkut makanak, tetaplah di tempatmu sebagai imam.
Farafa Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadaihi fahamidallah. Maka Abu Bakar mengangkat tangannya. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya sambil bertahmid kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah ala ma amara bihi Rasulullah min dzalik, atas apa yang Rasulullah perintahkan dengannya dari perkara itu. Tsumma ista'khara Abu Bakrin hatta stawa fi shaffi. Kemudian Abu Bakar mundur ke belakang sampai istawa fi shaffi, sampai posisi berdirinya sudah lurus di shaf pertama, masuk ke makmum. Wa taqaddama Rasulullah fa shalla. Rasulullah pun akhirnya maju untuk ngimami salat. Falamman sarafa qala ya Abu Bakar ma mana'aka an tasbuta id amartuka. Maka Nabi menyatakan, wahai Abu Bakar, apa yang menghalangi engkau untuk tetap antas buta, untuk tetap pada posisimu sebagai imam ketika aku memerintahkan engkau demikian? Faqala Abu Bakar, yakni setelah ini ditanyakan oleh Rasulullah setelah beliau salam dari sholat, ya. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar menyatakan, maka nalibni Abi Quhafata ayu salliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas bagi anaknya Abu Quhafah untuk memimpin sholat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, mali ra'aitukum aktsartumut tasfiqa. Kenapa aku melihat tadi kalian kok memperbanyak tepuk-tepuk tangan, tasfiq, tepuk-tepuk tangan. Man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Barang siapa rabahu syai'un, barang siapa yang ragu tentang sesuatu, ragu tentang sesuatu, falyusabbih, tentang sesuatu di salatihi, dalam keadaan sedang salat, falyusabbih, maka hendaknya dia bertasbih, mengucapkan subhanallah. Fa innahu in idza sabbaha ultufita ilaih. Karena ketika dia bertasbih, mengucapkan subhanallah, akan ultufita ilaih, akan diperhatikan. Wa innamat tasfiqu lin nisa'i, hanyalah bertepuk tangan itu bagi perempuan saja, bukan bagi makmum lelaki. Karena suara perempuan fitnah, sedangkan makmumnya lelaki. Jadi kalau perempuan melihat ada keganjilan dalam sholat, bertepuk tangan untuk menarik perhatian imam, supaya imam sadar dengan sesuatu yang keliru dalam sholatnya. Kalau lelaki bertasbih, ya, nah dari riwayat ini menunjukkan pada kita bahwa di dalam sholat itu boleh berganti imam.
Juga di dalam sholat itu boleh memberikan isyarat-isyarat yang kiranya difahami oleh imam atau makmum atau orang lain yang tidak sholat, asal tidak berbicara. Memberi isyarat dalam kadar yang tentunya sangat perlu, tidak boleh tidak. Dan juga termasuk daripada apa yang kita ambil dari pelajaran ini, bila imam pengganti mengimami sholat, kemudian imam rawatib datang, itu boleh. Bila imam rawatib, imam tetap itu menghendaki untuk maju menjadi imam, itu boleh menggantikan imam pengganti tadi, sementara imam pengganti kembali lagi ke posisi semula. Ya. Atau umpamanya khatib pengganti ketika Jumat, khatib rawatib, khatib tetap umpamanya agak terlambat datang, terus khatib pengganti keburu naik mimbar. Khatib rawatib datang, bisa meminta khatib pengganti turun terus digantikan langsung oleh khatib tetap, walaupun sedang berlangsung khutbah atau sudah terlanjur naik mimbar. Hada syai'un adi. Yang demikian itu perkara yang biasa di dalam sunnah Nabi. Ya. Babu innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Bab keterangan bahwa imam itu dijadikan adalah untuk diikuti. Liyu'tamma bih, untuk diikuti. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Aisyah menyatakan, lamma taqula Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi telah sakit berat, maka qala, Nabi bertanya, asallan nasu, apakah manusia atau kaum muslimin telah sholat? Qulna la ya Rasulullah, hum yantaziruna. Belum wahai Rasulullah, karena mereka menanti engkau. Faqala dha'u li ma'an fil mikhdab. Sediakan bagiku air di al-mikhdab, tempat air. Mikhdab sudah kita bahas kemarin, tempat air dari batu, ya. Qalat fafa'alna. Kata Aisyah, maka kami sediakan bagi beliau air di mikhdab. Faghtasala, kemudian beliau mandi. Fadzaba liyanu'a, maka ketika beliau berangkat untuk berdiri, fa'ughmi alaih, terus pingsan, jatuh. Tsumma afaqa, kemudian Rasulullah siuman dari pingsannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, asallan nasu, apakah orang-orang sudah sholat?
Qulna la hum yantadhirunak ya Rasulullah. Kami para istri menyatakan belum. Mereka menanti engkau, wahai Rasulullah. Qala dha'u li ma'an fil mikhdab. Yang kedua, Rasulullah minta, letakkanlah bagiku air di mikhdab. Qalat faqa'ada faqtasala. Kemudian beliau duduk, kemudian mandi. Tsumma dhahaba liyanu'a. Untuk kedua kalinya beliau mulai berusaha untuk berdiri, untuk jalan. Fa'ughmiya alaih, pingsan lagi untuk kedua kalinya. Tsumma afaqa. Kemudian Rasulullah siuman. Faqala asallan nasu. Qulna la hum yantadhirunak ya Rasulullah. Maka Nabi tanya, apakah kaum muslimin sudah sholat? Kami katakan belum, wahai Rasulullah. Mereka menanti engkau. Faqala dha'u li ma'an fil mikhdhabi. Faqa'ada. Maka Rasulullah minta, letakkan air, sediakan air bagiku di mikhdab. Kemudian beliau faqa'ada, duduk. Fartasala, kemudian beliau mandi. Tsumma dhahaba liyanu'a. Kemudian beliau berusaha untuk berdiri, untuk jalan. Fa'ughmiya alaih, pingsan lagi untuk ketiga kalinya. Tsumma afaqa, kemudian beliau siuman. Faqala asallan nasu. Nabi tanya lagi, apakah orang sudah sholat? Faqulna la hum yantadhirunak ya Rasulullah. Kami katakan belum, mereka menanti engkau wahai Rasulullah. Wan nasu, sedangkan kaum muslimin ukufun fil masjidi, tetap tinggal di masjid, yantadhiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam di salatil isya'il akhirati, untuk menunaikan salat isya yang terakhir di sini maknanya yaitu sudah waktu-waktu mepet dengan menjelang subuh, atau sholat yang sholat isya terakhir. Orang-orang berharap sholat isya ini dipimpin oleh Rasulullah. Kalaupun setelah ini Rasulullah wafat, maka ini sholat isya yang terakhir. Fa'arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin bi ayyusalliya bin nasi. Maka Nabi mengutus orang kepada Abu Bakar untuk menunjuk beliau agar Abu Bakar salat memimpin kaum muslimin. Fa'atahu ar-rasulu faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tusalliya bin nasi. Maka datanglah utusan itu, ar-rasul, utusan. Rasulullah, utusan Rasulullah. Maka datanglah ar-rasul, utusan itu, dan utusan itu menyatakan kepada Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau untuk mengimami salat dengan manusia. Faqala Abu Bakrin wa kana rajulan raqiqan. Maka Abu Bakar menyatakan, dan Abu Bakar itu adalah orang yang raqiq, hatinya lembut, raqiq. Abu Bakar menyatakan, wahai ya Umar, shalli bin nas, wahai Umar, ayo kamu saja yang jadi imam bagi kaum muslimin. Faqala lahu Umar. Maka Umar menyatakan kepada Abu Bakar, anta ahaqqu bidzalika, engkau adalah orang yang
paling pantas untuk menjadi imam. Fa shalla Abu Bakrin tilkal ayyama, maka Abu Bakar pun salat memimpin kaum muslimin dalam hari-hari itu sampai wafatnya Nabi. Wa baqil hadis taqaddam, dan sisa hadisnya telah dibawakan sebelum ini. Jadi dari riwayat ini ditunjukkan kepada kita bahwa imam rawatib itu diupayakan untuk tetap menjadi imam, sampai kemudian imam rawatib ini kemudian memerintahkan kepada penggantinya, imam pengganti, untuk menggantikannya dalam tugas sebagai imam. Walaupun sakit, diupayakan sampai imam ini memerintahkan kepada imam pengganti untuk sholat. Babu mata yasjudu khalfal imam. Bab keterangan kapan makmum sujud di belakang imam. Wa anha radhiyallahu anha, dan dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, hadithu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa huwa syakin, di mana dalam hadis tentang salatnya Nabi di rumah beliau dan beliau dalam keadaan ragu. Ini telah kita taqaddam, ini telah kita baca sebelum ini. Wa fi hadhihi riwayah qal, dalam riwayat ini ada tambahan bahwa Nabi menyatakan wa idza shalla jalisan fa shallu julusan. Ada riwayat mengatakan bahwa apabila imam itu duduk dalam keadaan apabila imam itu sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah kalian dalam keadaan duduk. Jadi umpamanya imam itu dalam keadaan sakit, akhirnya tidak kuat berdiri, sholat duduk, maka hendaknya kalian juga, wahai makmum, sholat duduk di belakang imam. Iya, karena memang imam dijadikan untuk diikuti. Nah, riwayat ini berkenaan dengan perbuatan daripada Rasulullah SAW sholat duduk, sementara Abu Bakar dan makmum sholat berdiri. Bagaimana yang sudah kita baca kemarin? Jawabannya ialah bahwa ketika Rasulullah SAW sholat duduk dan Abu Bakar serta makmum sholat berdiri adalah karena Rasulullah belum memerintahkan seperti ini. Dan setelah Rasulullah memerintahkan ini, maka tentunya para sahabat melaksanakannya. Bila imam sholatnya duduk, maka maka makmum pun duduk. Seperti ketika tadi makmum pria pada tepuk-tepuk tangan memberi peringatan pada mengingatkan imam. Nah, itu karena apa? Karena belum disampaikan kepada mereka dari Nabi bahwa kalau lelaki itu mengucapkan subhanallah, bukan tepuk-tepuk tangan. Nah, setelah Nabi salam memberikan ilmu pengajaran pada mereka bahwa
Kalau lelaki jangan tepuk tangan tetapi mengucapkan subhanallah. Barulah berubah. Ya. Demikian pula dalam perkara-perkara lain. Jadi memang itu menunjukkan marahilut tasyri', yaitu marhalah-marhalah, tahapan-tahapan untuk disyariatkannya ketentuan Allah dan Rasulnya, yaitu